Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Nah, Miss harap anak-anak Miss semua kelas 4 Syodikin masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya nak. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama adalah adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Dan yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Sumber bunyi. Coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, bisakah kamu melakukannya di rumah? Jika bisa, perhatikan cara berikut ini. Di manakah bunyi? Nah, jadi percobaan ini tujuannya adalah mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya itu sangatlah mudah. Yang pertama, alat tradisional setempat, misalnya angklung, atau bisa juga kamu jadikan pianika boleh, kalau ada gendang boleh gendang. Tapi jika hanya ada alat sederhana seperti gelas, nah itu juga bisa kamu jadikan sumber bunyi ya nak, seperti gelas atau ada meja yang bisa kamu pukul. Nah, langkah kerjanya, duduklah di kursi dan tutuplah matamu dengan kain. Mintalah temanmu, adikmu, kakakmu, atau orang tuamu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Misalnya dari sudut mana teman kamu membunyikan alat tersebut. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, berikutnya adalah indera pendengar atau telinga. Bagian dan fungsi indera pendengar. Coba anak-anak Miss perhatikan ya. Yang pertama adalah telinga bagian luar. Nah, yang kedua di sini ada saluran telinga. Ini ya nak, saluran telinga mulai dari sini sampai ujung sini. Ini adalah saluran telinga. Yang ketiga adalah gendang telinga. Yang berwarna kuning ini ialah gendang telinga. Yang keempat, telinga tengah. Nah, ini adalah bagian telinga tengah ya nak. Yang kelima adalah telinga dalam. Nah, yang berwarna biru ini adalah telinga dalam. Yang terakhir adalah saraf menuju otak. Nah, yang berwarna hijau ini adalah saraf menuju ke otak. Nah, selanjutnya, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, indera pendengar ini tertera juga dalam Al-Quran surah Asy-Sajdah ayat 9. Nah, berikut ini adalah surahnya yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya dan dia menjadikan
bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, jadi ketika Allah telah menyempurnakan bentuk rupa kamu dan dengan pendengaran dan penglihatan juga hati, jadi perbanyaklah bersyukur ya nak, karena jika salah satu indera kamu tidak berfungsi, Allah cabut nikmatnya, maka kamu akan merasakan kekurangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika kamu tidak bisa mendengar. Nah, maka dunia akan terasa sangat sunyi ya nak. Jadi perbanyaklah bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Nah, kita lanjutkan. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana dengan warga di daerahmu? Apa saja ya kira-kira bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan di daerah kamu? Nah, berikut adalah contoh kerjasama. Yang pertama, coba Nana Miss lihat, di sini ada gambar ronda. Nah, ronda ini biasa dilakukan ketika malam hari untuk menjaga keamanan warga masyarakat. Selanjutnya ada kerja bakti. Nah, kerja bakti ini dilakukan bersama-sama untuk meringankan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contohnya itu seperti bersih-bersih lingkungan. Selanjutnya di sini ada gotong royong. Nah, gotong royong ini nak dapat berbentuk apa saja. Gotong royong membangun masjid, gotong royong membersihkan selokan ataupun sungai. Ada juga gotong royong membangun pos kamling. Nah, kira-kira kerjasama apa yang ada di lingkungan kamu? Apakah sama? Nah, baiklah, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada materi yang tidak kamu pahami, boleh langsung tanyakan kepada Miss saat Zoom meeting ya nak. Nah, jangan lupa kerjakan tugas kamu di Google Classroom. Setiap harinya Miss tunggu sampai jam 10 malam ya. Miss akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.